kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Kan saya dengar katanya kalau desanya naik Rubicon. Sosok Kepala Desa Kohot, Arsin, jadi sorotan buntut kasus dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat meninjau kawasan pagar laut di Tangerang. Arsin bersikukuh jika dulu kawasan pagar laut Tangerang adalah empang. Menteri ATR BPN Nusron Wahid tetap membatalkan sejumlah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Kohot, Tangerang. Tak hanya itu, Nusron juga mencopot ada 6 pegawai Kementerian ATR BPN, sementara 2 pegawai yang diduga terlibat juga dikenakan sanksi berat. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Sosok Kades Kohot, Arsin, juga mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR, fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf. Dalam rapat di DPR, Dede Yusuf mempertanyakan kenapa Desa Kohot yang paling banyak penerbitan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang dibanding desa lainnya. Dede Yusuf menduga ada permainan antara pihak pengembang dan wilayah tertentu. Saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain. Ya, bahkan saya dengar katanya kalau desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Sebelumnya, seorang warga Desa Kohot mengakui dirinya menjadi korban pencatutan nama penerbitan sertifikat HGB yang dipasangi pagar laut. Namanya tiba-tiba tercantum sebagai pemilik lahan seluas 14 hektar di atas permukaan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang pada 23 Desember yang lalu. Lokasi lahan seluas 14 hektar tersebut tercatat berada di atas permukaan laut yang kini terdapat pagar bambu. Yang lihat ini, yang tertera sini 14978. 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Di laut. Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak. Iya itu, Pak. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Ya, Bapak. anak saya. Saat ini Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan pagar laut Tangerang. Salah satunya dengan meminta sejumlah dokumen dari Kepala Desa Kohot. Tim Liputan, Kompas TV.